Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Safira Salsabila, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, semester 5, dengan NIM 21014051. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan pembelajaran fikih di MTS MA yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah MPD. Langsung saja saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP fikih pada Madrasah Aliyah kelas 12 semester 1 dengan judul Sumber Hukum Islam yang Muttafaq atau disepakati dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati. Dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Langsung yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama ada menghayati dan mengajarkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Ketiga, memahami pengetahuan, menerapkan, dan menganalisis, serta mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan kompetensi inti yang terakhir ada mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri. Yang B ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang pertama ada menghayati akan kebenaran sumber hukum Islam dengan indikator pencapaian pertama menerima akan kebenaran sumber hukum Islam, kedua meyakini akan kebenaran sumber hukum Islam. Kompetensi dasar yang kedua adalah mengamalkan sikap teguh pendirian dan tanggung jawab sebagai implementasi tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Dengan indikator pencapaian pertama, menjalankan sikap teguh pendirian dan tanggung jawab sebagai implementasi tentang sumber hukum Islam yang muttafaq. Kedua, menjalankan sikap toleransi dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Kompetensi dasar yang ketiga ada menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Dengan indikator pencapaian pertama, membedakan sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Kedua, mengorganisir sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Ketiga, menemukan makna tersirat tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan hasil akhir yang diharapkan oleh guru kepada siswanya dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menyebutkan sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf dengan benar, menjelaskan konsep sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf dengan benar, menyebutkan perbedaan sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf dengan benar. Keempat, menjelaskan makna tersirat tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Dan yang terakhir, menjelaskan peta konsep tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Nah, dalam RPP ini menggunakan metode pembelajaran Think, Pair, and Share atau biasa disingkat TPS. Metode pembelajaran Think, Pair, and Share ini merupakan metode pembelajaran kooperatif di mana siswa diberikan waktu untuk memahami, berpikir, menganalisis, dan berdiskusi. Dan tipe model pembelajaran ini juga dapat memotivasi siswa dan juga dapat membangkitkan interaksi siswa dengan
kelompoknya untuk memahami materi dan juga menganalisis serta berpikir dan berdiskusi bersama. Kemudian ada media pembelajarannya. Media pembelajarannya di sini menggunakan slide presentasi atau PPT dan video pembelajaran. Nah, PPT dan video pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Sedangkan alat pembelajaran yang digunakan yaitu berupa laptop, proyektor, papan tulis, dan lembaran kertas. Nah, sumber pembelajarannya juga bisa diambil dari buku fikih kelas 12 Madrasah Aliyah. Langsung saja pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, seperti biasa, guru melakukan pendahuluan, yaitu berupa salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Setelah melakukan salam dan berdoa, tak lupa juga guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik agar bersemangat mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, setelah kegiatan pendahuluan sudah tersampaikan semua, kemudian langsung masuk pada kegiatan inti. Sebelumnya, guru mempersiapkan alat dan media pembelajaran, di mana guru menyajikan materi pada PPT dan video pembelajaran menggunakan proyektor. Dan juga guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah menjelaskan tujuan pembelajaran tersebut, kemudian guru langsung menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Setelah selesai menjelaskan materi, kemudian guru mengevaluasi siswa, yaitu menanyakan kepada siswa apakah ada yang belum dipahami dari materi yang telah dijelaskan atau ada yang ingin ditanyakan. Nah, setelah mengevaluasi siswa, kemudian guru membagi siswa menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 4 atau 5 orang. Setelah kelompoknya dibagi, kemudian guru menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan dan tak lupa juga menjelaskan aturan-aturan pada permainan yang akan dilakukan. Nah, setelah menjelaskan semua, kemudian guru membagikan lembaran kertas yang berisi pertanyaan atau masalah yang nantinya akan dianalisis atau didiskusikan pada tiap-tiap kelompok. Setelah lembaran kertas itu dibagi pada tiap-tiap kelompok, kemudian guru mempersilahkan kelompoknya untuk berdiskusi. Nah, dari kelompok tersebut, setiap anggotanya itu memberikan pendapatnya, analisisnya kepada temannya. Nah, setelah semuanya itu berpendapat atau mengemukakan analisisnya, kemudian dikumpulkan jadi satu kesimpulan analisis. Nah, setelah diberikan kesimpulan, kemudian tiap kelompok itu maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian guru memberikan tanggapan atau bahkan menambahkan materi yang kurang dari hasil analisis tiap-tiap kelompok. Nah, setelah guru memberikan tanggapan kepada kelompok tersebut, kemudian guru mempersilahkan kelompoknya untuk duduk kembali. Nah, hal itu dilakukan secara bergantian. Nah, setelah semua kelompoknya maju mempresentasikan hasil analisisnya, kemudian guru memberikan kesimpulan tentang diskusi yang telah dilakukan. Dan tak lupa juga guru mengevaluasi dari metode pembelajaran yang dilakukan. Apakah dapat dipahami siswa ataukah malah membuat siswa makin bingung. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penutup.
Sebelum menutup pelajaran, seperti biasa guru merefleksikan siswa yaitu dengan cara melakukan ice breaking agar siswa tetap bersemangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah merefleksikan siswa tersebut, kemudian guru menyimpulkan materi secara keseluruhan tentang sumber hukum Islam yang mutafak dan mukhtalaf. Setelah memberikan kesimpulan, kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah itu guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup. Kemudian masuk pada penilaian. Nah, dalam RPP ini menggunakan dua penilaian, yaitu berupa tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis di sini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan tentang sumber hukum Islam yang mutafak dan mukhtalaf, sedangkan tes lisannya bisa berupa hafalan tentang ayat Al-Quran dan hadis sumber hukum Islam yang mutafak dan mukhtalaf. Nah, apabila ada peserta didik yang belum menguasai materi atau tidak mencapai KKM, guru juga bisa melakukan penilaian kembali atau mengadakan remedial. Nah, kegiatan remedial ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari yang telah ditentukan atau biasanya 30 menit sebelum jam pelajaran berakhir. Nah, mungkin ini saja rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.